Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Nurul Aulia dengan NIM 1187010018. Saya akan mereview materi inventory control dari pertemuan 2 sampai 5, dimulai dari yang pertama perencanaan dan pengendalian persediaan. Pengertian dari yang pertama, perencanaan produksi adalah aktivitas mengevaluasi fakta di masa lalu dan sekarang, serta mengantisipasi perubahan dan kecenderungan di masa mendatang untuk menentukan strategi dan menjadwalkan produksi. Untuk mewujudkan sasaran memenuhi permintaan secara efektif dan efisien. Kalau tadi perencanaan, sekarang kita ke pengendalian produksi adalah aktivitas mengendalikan dan memastikan seluruh rangkaian aktivitas yang telah direncanakan agar terlaksana sesuai dengan target dan sasaran yang ditetapkan sekalipun terdapat beberapa perubahan. Kesimpulan dari pengertian perencanaan dan pengendalian ini berarti perencanaan dan pengendalian produksi merupakan salah satu aktivitas kunci keberhasilan suatu perusahaan. Tujuan dari perencanaan dan pengendalian persediaan ini ada yang pertama, mengusahakan agar perusahaan berproduksi secara efektif dan efisien. Mengusahakan agar perusahaan dapat menggunakan modal seoptimal mungkin, meramalkan permintaan produk yang dinyatakan. Mohon maaf ini kepotong. Seharusnya meramalkan permintaan produk yang dinyatakan dalam jumlah produk sebagai fungsi dalam waktu. Keempat, memonitor permintaan yang aktual. Kelima, menetapkan ukuran pemesanan yang ekonomis. Terakhir, ada menetapkan sistem persediaan yang ekonomis. Perencanaan dan pengendalian persediaan ini ada tingkatannya, ada 3 level. Yang pertama, perencanaan jangka panjang, contohnya seperti peramalan, perencanaan jumlah produksi dan penjualan. Yang kedua, perencanaan jangka menengah, contohnya material, jadwal produksi, dan distribusi. Yang terakhir, perencanaan jangka pendek, contohnya ada penjadwalan peminatan. Sepertinya tadi terlewat, di sini ada lingkup produksi meliputi perumusan keputusan 5W1H, di mana yang kita tahu itu pasti kita tahu ada apa, mengapa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Di sini ada prosedur atau penentuan kemampuan dari suatu manajemen polis teknik. Ada 3, yaitu pertama ada product positioning strategi, kedua proses positioning strategi, terakhir ada elemen-elemen sistem perencanaan dan pengendalian produksi. Faktor-faktor yang menentukan produk positioning strategi ada 3, yaitu yang pertama manufacturing lead time customer is willing to wait for product delivery. Terakhir ada degree of customization designed by the customer. Di product positioning strategi ini juga ada 4 tipe posisi produksi. Yang pertama ada bisa kita singkat sebagai ETO atau engineering to order, di mana karakteristik dari engineering to order ini proses produksinya akan dilakukan jika konsumen meminta. Lalu perusahaan yang menggunakan ETO ini tidak memiliki inventory dan tidak memiliki resiko berkaitan dengan inventory. Contoh produk yang menggunakan strategi ETO ini ada kapal, gedung bertingkat, jembatan, rumah, dan rumah pagar, dan sebagainya. Yang kedua ada atau assembly to order. Karakteristiknya, produsen membuat beberapa desain standar, lalu ketika ada pesanan, si produsen ini tinggal merakit komponen tersebut sesuai pesanan konsumen. Contoh dari
strategi atau ini ada perusahaan mobil, industri otomotif, komputer komersial, dan lain-lain. Yang ketiga ada MTO atau make to order. Karakteristiknya, produsen akan memproduksi suatu produk hanya jika telah menerima pesanan dari konsumen. Strategi ini mempunyai resiko yang sangat kecil berkaitan dengan investasi invention. Contoh produknya ada penggantian part mesin, undangan pernikahan, pelatihan dalam perusahaan. Selanjutnya yang terakhir ada MTS, make to stock, yaitu produsen akan memproduksi produk sebagai suatu persediaan. Ini kebalikannya dari yang sebelumnya, yang make to order. Kalau make to order itu harus ada pesanan dulu, baru diproduksi oleh produsen. Tapi kalau yang MTS atau make to stock ini, si produsennya membuat persediaan dan memiliki inventory yang terdiri dari produk jadi. Contoh dari make to stock ini ada industri barang-barang konsumsi, yaitu seperti pakaian, peralatan rumah tangga, telepon, produk makanan, dan lain-lain. Untuk perencanaan dan pengendalian persediaan cukup sampai di sini. Kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya, yaitu ada peramalan permintaan. Di sini sudah terlihat ya ada definisinya. Definisi dari peramalan sendiri itu ada prediksi, proyeksi, estimasi, suatu kejadian, dan masa depan. Ini seharusnya kompa ya, tinggalan. Mengapa harus ada peramalan atau forecasting? Karena masa depan itu sangat sulit dipastikan. Tujuan dari peramalan ini untuk menggunakan informasi terbaik yang tersedia sebagai panduan aktivitas di masa depan untuk mencapai tujuannya. Aliran informasi peramalan di sini sudah tersedia bagannya. Pertama kita tentukan parameter variabel dan data, lalu jenis model peramalannya apa, lalu tentukan peramalan awal atau inisial berdasarkan data historis, lalu tentukan peramalan akhir, nanti akan muncul pertimbangan subjektif dan informasi lain yang terkait. Karakteristik dari peramalan ini ada tidak selalu tepat atau dengan kata lain selalu fleksibel. Yang kedua, peramalan jangka panjang tidak lebih akurat dibandingkan peramalan agregat. Peramalan lebih akurat jika diterapkan untuk waktu dekat. Data terkini umumnya lebih handal menggunakan data dari titik dengan konsumen. Peramalan dilakukan dengan independent item. Selain ada karakteristik, kita juga harus mempunyai pertimbangan untuk memilih metode peramalan, yaitu ada akurat, tidak bias, responsif terhadap perubahan, tidak terpengaruh oleh keadaan yang tidak umum dan jarang terjadi, tepat waktu sesuai dengan tujuan peramalan, menggunakan biaya efektif, dan mudah dipahami. Klasifikasinya dibagi menjadi kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif ini dibagi menjadi proyeksi dan kausalitas. Kausalitas ini terdiri dari sebab akibat. Lalu yang kualitatif ada penghimpunan opini yang terdiri dari opini ahli dan survei pasar. Selanjutnya kita ke pertemuan 3, ada permintaan peramalan. Permintaan peramalan ini dibagi menjadi 2, ada metode ekstrinsik dan metode intrinsik. Kita mulai dulu dari metode intrinsik. Metode intrinsik ini diambil dari berdasarkan data historis, dan peramalan ini yang efisien sesuai untuk peramalan jangka pendek. Dan pada metode intrinsik ini faktor eksternal diasumsikan tidak ada. Tetapi metode ini kurang cocok digunakan untuk peramalan jangka panjang. Di metode intrinsik ini ada time series atau data waktu. Time series ini sangat populer dan umum digunakan.
dalam bentuk interval waktu diskrit. Jenis-jenis metode time series ada yang pertama metode naif. Metode ini merespon pola tren dengan baik, tidak mengakomodasi pola musiman. Diambil berdasarkan permintaan periode terakhir. Yang kedua ada simple average atau rata-rata aritmatik, yaitu membagi seluruh data yang tersedia dengan jumlah periode data N. Metode simple average ini cocok untuk data yang stasioner atau data tidak ada perubahan pada permintaan. Yang ketiga ada moving average atau bisa kita singkat MA. Metode ini merata-rata permintaan aktual sejumlah N periode terakhir. Tujuan dari moving average ini melibatkan periode permintaan yang sesuai sehingga faktor acak dapat dikurangi dan informasi yang tidak relevan dari permintaan di masa lalu dapat kita abaikan. Seiring perjalanan waktu, perhitungan ini berubah, data baru ditambahkan dan data lama dihapus. Jadi ada weight moving average. WMA ini memberikan bobot yang sama pada setiap N periode, tetapi pada periode pada moving average itu biasanya diberikan bobot yang sama pada setiap N, tetapi pada weight moving average ini berbeda, setiap data diberi bobot yang berbeda dan data terbaru memiliki bobot lebih besar. Contoh penggunaannya pada peramalan permintaan produk yang baru di-launching. Yang kelima ada exponential smoothing atau bisa juga disebut simple exponential smoothing. Metode ini umumnya digunakan pada peramalan penjualan secara individu. Metode ini membutuhkan penyimpanan data lebih kecil dan proses perhitungannya lebih efisien. Lanjut ada exponential smoothing ini juga ada yang dengan tren, dengan musim, dan dengan tren dan musim. Sebenarnya ini tidak jauh berbeda dengan exponential smoothing. Lanjut kita ke pertemuan terakhir ada tadi baru ke metode intrinsik. Sekarang lanjut ke metode ekstrinsik. Langkah-langkah dari metode ekstrinsik ini, yang pertama ada identifikasi faktor, formulasikan suatu model untuk meramalkan permintaan dengan variasi faktor eksternal. Hasil peramalannya menghasilkan varial independen, varial dependen, faktor eksternal sebagai varian independen. Gunakan analisa statistik terhadap data historis untuk mendapatkan nilai koefisien dalam model. Yang keempat, gunakan model yang terbentuk untuk melakukan peramalan. 5. Selalu update model. Jenis-jenis dari metode ekstrinsik ini ada yang pertama ada MAPE atau mean absolute percent error. Pengukuran ini tepat digunakan jika ukuran variabel yang diramalkan sangat menentukan akurasi peramalan. MAPE ini juga dapat digunakan untuk membandingkan akurasi teknik peramalan yang sama atau berbeda untuk dua seri data yang berbeda. Yang kedua ada ME atau mean error. Metode ini menunjukkan konsistensi terhadap tingkat peramalan yang seharusnya tidak terlalu optimis juga pesimis. Kelemahan dari metode ini ada nilai negatif atau nilai positif sebelumnya dapat dibatalkan oleh nilai, dan selisih positif atau negatif sehingga memberikan nilai ME akhir yang kecil. Ketiga ada MPE atau mean percent error. Metode ini terdapat beberapa situasi lebih mementingkan informasi apakah metode peramalan konsisten rendah atau tinggi bias dalam persen.
Jika hasilnya tidak bias atau unbias, hasil MPE akan mendekati 0. Jika MPE negatif, maka hasil MPE positif, maka hasil teknik peramalan konsisten underestimate. Yang terakhir ada TS atau tracking sinyal. Penilaian TS ini menggunakan bias sehingga nilainya bisa negatif ataupun positif. Dan ditentukan suatu batas atas untuk positif dan batas bawah negatif yang digunakan untuk mengidentifikasikan konsistensi tingkat peramalan. Perhitungan error peramalan digunakan pada dua jenis keputusan, yaitu yang pertama membandingkan akurasi dan memilih metode peramalan yang paling optimal di antara metode peramalan yang ada. Yang kedua, mengevaluasi seberapa mendekati agregat dan mengukur reliabilitas suatu metode peramalan. Untuk jenis error forecast yaitu ada dua, deviasi dan bias. Deviasi ini menunjukkan jarak hasil peramalan dengan nilai aktual berupa nilai absolut dari rata-rata error tanpa memerhatikan kondisi underestimate atau overestimate. Kalau bias itu menunjukkan arah error forecasting dengan aritmatika rata-rata dan mempertimbangkan kondisi underestimate atau overestimate. Untuk nilainya, deviasi selalu bernilai positif dan bias dia itu bisa positif atau negatif. Selanjutnya jenisnya juga ada mean atau mean absolute deviation. Metode ini digunakan jika analisa error dilakukan dengan satuan yang sama dengan permintaan aktual. Yang kedua ada MSE atau mean square error. Metode ini memberikan penalti pada selisih yang besar dibandingkan selisih yang kecil. Sangat penting karena lebih aman menggunakan tingkat peramalan dengan error sehingga tetap stabil. Untuk peramalan permintaan cukup kita akan ke pertemuan selanjutnya. Sepertinya error lagi. Mohon maaf, error sedikit. Lanjut ke yang terakhir ada Wigner-Witten model. Teknik ini, teknik lead seizing yang menghasilkan perhitungan biaya optimal dan secara implisit mencoba seluruh kemungkinan kombinasi pemesanan. Teknik ini menggunakan Teknik ini menggunakan prosedur optimisasi yang didasari model pemrograman dinamis. Di sini sudah terdapat langkah-langkah menyederhanakan perhitungan. Yang pertama ada perhitungan total biaya variabel. Mohon maaf, di sini saya belum menuliskan keterangan-keterangan dari simbol-simbol formula ini. Jadi langsung saja yang pertama itu menghitung total biaya variabel Z CE sama dengan C plus HP sigma NK Q C min Q CE, di mana ZC min E itu adalah total biaya variabel di periode C min E, dan C sendiri itu C biaya pemesanan, H biaya penyimpanan, P biaya pembelian per unit. Untuk RK-nya rata-rata permintaan per periode. Yang kedua ada menghitung biaya total pemesanan optimum. Di sini bisa kita lihat semuanya. Fn sama dengan min ZCE plus FC min 1. Untuk C-nya 1 sampai E. Sepertinya untuk
terakhir cukup, dan sekaligus menutup review singkat kali ini. Mohon maaf kalau banyak kesalahan atau salah-salah penyebutan istilah dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.